Inilah 7 mukjizat Nabi Adam alaihissalam yang sangat menakjubkan. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah. Tanah ini berasal dari semua jenis tanah di muka bumi. Sebagai manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam memiliki banyak sekali keistimewaan dan diberi banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Adam yang pertama yaitu menjadi penduduk syurga. Sebelum tinggal di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan Nabi Adam untuk hidup cukup lama di syurga. Diperkirakan Nabi Adam berada di syurga sekitar hampir 100 tahun. Nabi Adam telah dianugerahi kenikmatan luar biasa selama hidup dengan mencicipi segala kenikmatan yang ada di surga. Adapun mukjizat Nabi Adam yang kedua, yaitu mampu melakukan perjalanan antar dimensi. Nabi Adam dan Hawa menjadi manusia pertama yang bisa melakukan perjalanan antar dimensi. Mereka didukung oleh kendaraan dari jannah dan dikirim oleh Allah ke planet bumi. Saat berada di bumi, Nabi Adam dan Hawa sempat terpisah cukup lama, tetapi kemudian Allah mempertemukan mereka kembali di Jabal Rahmah, Arab Saudi. Adapun mukjizat Nabi Adam yang ketiga, yaitu menjadi khalifah pertama di bumi. Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah untuk menjadi pemimpin pertama di bumi. Nabi Adam sendiri diciptakan dari tanah yang berasal dari banyak tempat di bumi. Kemudian Allah menyempurnakannya dengan air tawar, air asin, air anyir, serta memasukkan nur cahaya ke dalam tubuh Nabi Adam. Beliau juga diberikan pasangan yang diambil dari tulang rusuknya yang paling atas, yaitu Siti Hawa. Adapun mukjizat Nabi Adam yang keempat, yaitu memiliki postur tubuh dan tinggi yang luar biasa. Menurut hadis Nabi Muhammad menjelaskan bahawa tinggi Nabi Adam alaihissalam itu mencapai 60 100 sekitar kaning. Adapun mukjizat yang kelima, yaitu mampu mengetahui nama-nama benda dan seluruh makhluk di alam semesta. Nabi Adam telah diberikan pengetahuan oleh Allah agar bisa mengetahui seluruh benda dan makhluk ciptaannya di alam semesta. Kemudian beliau mengajarkannya kepada para malaikat. Para malaikat pun tidak bisa menyaingi kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam, yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukjizat Nabi Adam yang keenam, yaitu dikaruniai keturunan yang sangat banyak. Menurut ulama Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi Adam dan Hawa dikaruniai 40 orang anak oleh Allah. Semua anak mereka diciptakan berpasang-pasangan, yaitu kembar putra dan putri, sehingga Hawa mengalami 20 kali masa kehamilan. Anak-anak Nabi Adam dan Hawa inilah yang lantas menjadi pasangan suami istri yang kelak akan memperbanyak keturunan manusia di muka bumi. Adapun mukjizat Nabi Adam yang ketujuh, yaitu memiliki umur yang sangat panjang. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Adam berupa umur yang panjang, sampai hampir 1000 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang luar biasa, dikenal kerana kekuasaannya yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan berbicara dengan binatang, memahami bahasa burung, dan mengendalikan angin serta jin. Namun kisah wafatnya Nabi Sulaiman adalah pengingat bahawa semua makhluk tunduk pada kehendak Allah. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman berdiri bersandar pada tongkatnya, mengawasi pekerjaan para jin yang sibuk membangun projek besar. Tanpa ada yang tahu, Allah mencabut nyawanya. Tubuh Nabi Sulaiman tetap berdiri tegak, sehingga bangsa jin terus bekerja tanpa henti, mengira sang Nabi masih hidup. Hingga akhirnya, seekor rayap kecil mulai menggerogoti tongkat yang menopang tubuh Nabi Sulaiman. Tongkat itu menjadi rapuh dan akhirnya hancur, membuat tubuh Nabi Sulaiman jatuh ke tanah. Para jin dan manusia baru menyadari bahawa Nabi Sulaiman telah wafat. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Saba ayat 14, yang menunjukkan bahawa hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Bahkan bangsa jin yang kuat pun tak mampu melihat tanda kematian Nabi Sulaiman, sehingga rayap kecil memberi mereka pelajaran bahawa kekuatan terbesar tetap tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah malaikat yang Allah patahkan sayapnya kerana tidak menghormati Rasulullah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa. Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di atas singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh malaikat lain untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Kaf dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku. Wahai Jibril, maukah engkau menolongku? Aku pun bertanya, kesalahan apa yang telah engkau perbuat?
Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini kerana tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku. Wahai Jibril, Allah menghukumku kerana aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril. Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendahkan diri dan berdoa di hadapan Allah agar memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Jibril, dikatakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad. Setelah malaikat ini membaca selawat, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali sayapnya dan menempatkannya kembali di atas singgasananya. Masya Allah, inilah total seluruh harta kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika berkuasa di tanah Kanan, Palestina selama 40 tahun. Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah harta yang sangat berlimpah. Saking kayanya, beliau dinobatkan sebagai raja dan nabi terkaya di bumi. Hingga saat ini, belum ada satupun manusia modern yang bisa menyaingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Raja Sulaiman memiliki istana yang sangat megah, berlapis emas. Pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, sedangkan lantainya terbuat dari kaca dan emas. Beliau memiliki kendaraan darat dan kendaraan angin. Bala tentaranya terdiri dari golongan manusia, hewan, bahkan dari golongan jin yang kasat mata. Beliau juga memiliki sumber pendapatan dari tambang tembaga dan emas raksasa. Saking kayanya, Raja Sulaiman enggan menerima hadiah harta atau emas dari kerajaan lainnya seperti Ratu Balqis. Sejumlah ahli sejarah mencoba membaca manuskrip-manuskrip kitab Samawi. Beberapa dari mereka meyakini bahwa Nabi Sulaiman memiliki harta kekayaan lebih dari 500 miliar US dollar atau setara 7,7 kuadriliun rupiah. Dan diperkirakan harta Nabi Sulaiman masih jauh di atas itu. Meskipun dianugerahi harta dan tahta yang sangat besar, Nabi Sulaiman tidaklah sombong dan memilih menggunakan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Ya Allah, semoga kita semua bisa meniru akhlak dan kedermawanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Amin.